Kalau mau ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Kokut jadi dirut ini, tapi kenapa kita harus keluar? Kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret reshuffle menteri ini. Menteri ini, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan, tidak patut disebut Ahok. Ini dasar kita. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Anda tuh harus sadar bahwa Ganjar atau Anies akan lolos ke putaran kedua. Tapi cuma satu, either Ganjar atau Anies. Maka di putaran kedua, Anda harus siap-siap kalau Anda pendukung Ganjar, Anda harus pindah mendukung Anies. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus siap-siap pindah dukung Ganjar. Ya, siap-siap aja, gak apa-apa kalau Anda bergabung. Tapi siap-siap nih ya, kalau Anda pendukung PDIP yang keras gitu ya, Anda nanti akan harus siap mendukung PKS. Sama pejuang nih. Ketemu belum? Doakan ya. Ya, tidak akan pernah bisa pulih lah. Tetap ada kurang-kurangnya. Tapi tetap berjuang untuk jaga pemilu yang jurdil. Pasti. Keren. Kita wariskan demokrasi yang lebih baik buat rakyat. Kalau kita tidak mau memperjuangkan Mas Ganjar, dia yang paling pantas jadi presiden. Kita akan nyesal seumur hidup nanti. Kan katanya menteri-menteri nggak perlu mundur. Kalau BUMN kan wajib mundur. Kita diajarin di dalam partai kita harus taat konstitusi. Ya saya kira ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Fahri Hamzah ngomong, kalau nanti Anies kalah akan masuk penjara, timbulkan ketakutan bagi masyarakat. Saya tidak mendukung Anies karena saya lihat agama digunakan untuk politik praktis. Karena itu sekarang saya berdiri di belakang Ganjar Mahfud karena saya pikir Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak punya track record itu. Tidak pernah menggunakan agama untuk tujuan-tujuan politik praktis. Itu kenapa sampai saat ini saya berdiri di belakang Ganjar dan Mahfud. Pidatonya Pak Guntur ya, banyak yang kritik tuh. Kalau Ganjar menang gampang itu Jokowi diapa-apain. Saya ngomong, banyak yang kritik, wah dia apa-apa itu maksudnya apa? Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Dikasih obat apa sih Pak Mahfud, kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu, saya juga bingung nih, kenapa selama debat kemarin, Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ya, di mana Anda itu ada di dalam pusaran sana. Ngapain juga Anda tanya-tanya, kenapa Pak Jokowi kok impornya jadi tambah besar? Kan lu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong? Kok kenapa sekarang baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong, hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu polhukamnya, gimana sih? Lu yang receh. Pak Mahfud kan nggak ada yang menyelesaikan masalah. Anggotanya mengeluh-mengeluh semua kok.
bagaimana? Jadi jangan terlalu banyak bikin tim itu ya kan. Tetapi kan eksekusinya seperti apa? Satu aja nggak bisa diselesaikan, apalagi banyak. Kalau ada yang tiba-tiba bicara soal etika, adab, moral, apapun itu, sodorkan cermin sama mereka. Menurut saya Gibran tidak ingin sedang merendahkan siapapun. Inilah Mas Gibran kemarin itu entah disengaja atau tidak, tapi dia hadir memberikan kaca buat kedua pasangan lainnya. Bahwa apa yang kalian lakukan kemarin, bahwa apa yang kalian bangga-banggakan kemarin, ketika itu menimpa kalian, nggak enak perasaan kalian kan? Ketika kalian dijelaskan bahwa ini tidak etis, ini tidak beradab, kalian punya 1000 pembelaan. Maka ketika kalian bilang Mas Gibran tidak beretika dan tidak beradab, kita juga bisa punya 1000 pembelaan. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo. Tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal, pribadi. Apa itu etika juga Pak? Kayak gitu. Giliran Gibran aja, baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya, udah dibilang nggak beretika. Lagian lithium peroxide beneran ada Pak, gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih itu, googling dulu, oke. Lah ini calon pemimpin, harus ngerti dong. Kan dibahas tuh sama tim sosial lithium peroxide. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium peroxide itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu greenflation lagi, greenflation yang ditanyain ke 03. Pak, greenflation beneran ada kok, Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh, Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak, kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada greenflation. Kita sebagai penonton awam, Google ada bener Pak, sesuai temanya greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu menyengsarakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah, makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet. Nah Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Jadi ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu belum ketemu Prof. Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Dia berkali-kali begini dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh, dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apa? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatihnya. Betul. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya.
Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh. Segampang itu. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia. Yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif, nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Dari mana kita bisa menilai akurasinya? Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Pak Anies juga terlalu teoritis, tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan.
Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi.
pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memilih?
pemimpin. Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan, tidak berdiri untuk kejujuran dan peri kemanusiaan, saya tidak layak disebut Ahoker. Ini dasar dulu. Jadi siapapun saudara di sini, kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu peri kemanusiaan. Ini dasar kita. Itu yang selalu Ibu Mega sampai pada saya, mohon maaf kalau yang partai beda. Saya perlu cerita begini. Orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Kokut jadi dirut ini. Kalau dirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%. Bonusnya juga sama. Habis dirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret reshuffle menteri ini. Menteri ini. Makanya bagi saya sama seperti Ahoker. Saya pun yang bernama Ahok, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan, tidak patut disebut Ahoker. Ini dasar kita. Nah, saya perlu cerita sedikit soal Ibu Megawati. Saya ya kiri kanan oke ya. Orang boleh tanya, kenapa baru mundur? Saya dari pertama sudah mau mundur. Saya lapor sama ibu, ini kan udah Pak Ganjar nih, udah pasti nih. Jadi saya mundur cerita ke belakang. Saya berarti ikut kampanye Bu, kita fight Bu, walaupun secara teori kita nggak berkuasa. Kita fight. Lalu ibu bilang ini, jangan. Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina. Nanti saya akan jelaskan kalimat ditugaskan. Jaga Pertamina. Wah iya juga ya. Ini kalau belum RUPS, rapat umum pemegang saham, saya tahun ini ingin semua perjanjian itu masuk dalam key performance index apa? Indeks kinerja. Harus masuk dalam RUPS. Termasuk rencana kerja tahunan harus masuk ke RUPS. Tahun ini saya meminta direksi minimal 50% harus dipotong semua anggaran pengadaan barang. Lalu mereka tawar-menawar 46 deh. Kenapa? Takut nggak capai 50, potong bonus semua. Termasuk bonus saya dipotong. Ini mesti potong bonus. Lalu karena ibu tugaskan saya menjaga Pertamina 4 tahun saya jaga. Sampai tahun lalu belum diaudit. Saya telah mengoptimasikan biaya, termasuk penghematan, termasuk meningkatkan penghasilan, termasuk menghindari kerugian. Itu sudah 4,5 miliar dolar. Dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah Pertamina. Tahun 2022 itu 3,6 atau 3,7 miliar dolar, dan tahun lalu ini belum diaudit ya,
Tapi tahun lalu catatan saya sudah untung 4,3 miliar dolar. Dan kami sebagai komisaris direksi berhak terima komisi 1 sampai 1,3% dari uang keuntungan tadi. Gak ada gaji presiden menteri bisa sebesar ini, swasta pun gak bisa. Karena di Republik ini hanya Pertamina perusahaan yang masuk nomor 141 dunia. Yang lain gak masuk. Lalu kenapa masih keluar? Saya bisa alasan macam-macam tuh. Tuh kalau 02 menang, gue juga ada alasan, temen gue nih. Ya dong? Ya dong, kalau 03 menang, ya lapor ibu juga kan? Kan ibu yang tugaskan saya tidak keluar. Kan bisa berbagai alasan. Nah ini yang saya mau sampaikan di sini. Pertanyaannya kenapa saya mundurnya kok telat tadi kan? Itu ternyata Menteri BUMN mundurin tuh RUPS-nya. Gawat ini. Waduh, ini mundur. Ini Ahoker mau kumpul tanggal 4 ini mepet bener ini. Saya udah bingung ini. Saya selalu bilang sama orang Pertamina, saya mau RKP KPI jelas tahun ini. Procurement mesti jelas. Karena saya tidak lama di sini lagi. Wah jangan Pak, ada yang nangis. Jangan Pak. Saya bilang, saya juga nangis kalau bayangin duit gua sama bonus. Kalau mau dipikirin ya. Dari Cipras nyenggol-nyenggol, hilang duit bonus lu ya. Minimal lu gak bisa minta duit sama gua, lu udah tahu gua kan duit. Mau minta balik lu. Mau minta balik lu gak boleh. Iya kan? Jadi, tapi kenapa kita harus keluar? Karena negeri ini betul-betul genting. Ibu Mega mengatakan, Pak Ahok, soal 3 periode, kalau orang jahat yang memimpin negeri ini, Presiden Indonesia itu sangat berkuasa. Saya saja waktu jadi presiden, pertama kali pilpres, kalau saya mau curang, saya yang jadi presiden, kata Ibu Mega. Kenapa saya tidak lakukan itu Pak Ahok? Saya berkuasa. Polisi semua di bawah saya, jaksa di bawah saya, menentukan KPU semua saya, pengadaan seluruh komputer saya. Sampai bawah bisa saya bisa pakai uang APBD, APBN. Belum lagi saya punya banyak bupati, wali kota, gubernur. Saya tidak mau reformasi kita gagal. Kita berjuang dengan darah, dengan air mata, supaya presiden tidak seumur hidup. Hanya 2 periode. Kenapa sekarang kita mau ubah? Pak Ahok harus percaya sama saya. Istana itu banyak makhluk-makhluk roh apa katanya. Kenapa? Karena begitu masuk ke sana, kalau nggak hati-hati bisa lupa, kata beliau. Saya sudah ngalamin ayah saya, bapak saya. Dulu, kalau saya mau tunjuk-tunjuk, itu banyak sekali penjilat-penjilat pantat bapak saya. Suruh jilat pantat pun mau. Tapi begitu bapak saya jatuh, kasih seumur hidup. Begitu jatuh, 1 orang pun nggak pernah kelihatan lagi. Jadi hati-hati. Jadi kita jangan mau dibohongin orang dengan bantuan-bantuan. Saya kita hoker kumpul di sini. Saya suka bicara sama orang mau main politik. Kenapa saya nggak suka bagi baju? Saya nggak suka bagi sembako, nggak suka bagi uang. Karena uang saya, sembako saya nggak cukup buat bagi-bagi. Iya dong. Kalau ada 100 orang, saya hanya mampu bagi 50 atau bagi 30, yang 70 akan iri. Saya hanya pengen duduk. Begitu saya duduk, gara-gara ada 50 orang yang saya bagi, saya duduklah jadi pejabat. Lalu gimana supaya bisa duduk lagi 5 tahun? Saya mulai berpikir, kali ini mesti baginya 75 orang atau 80 orang. Itu namanya membodohi rakyat. Saya mau cerita ini bukan mau jelekkan siapapun, tapi saya mau kasih tahu gambaran seorang Ibu Megawati. Kenapa tidak boleh Ahok? Ahok bekerja dengan baik sebagai bupati. Kenapa tidak boleh? Cuma karena namanya Ahok. Calonkan. Nah itulah yang membedakan. Ibu Megawati sadar Partai PD Perjuangan kalau tidak menganut meritokrasi pasti ditinggalkan rakyat. Pasti.
pun akan meninggalkan PDI Perjuangan. Sama seperti saya katakan, saya pun kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan, saya pun tidak layak disebut Ahok. Sama, siapapun mau memperjuangkan cita-cita proklamator, saya kira saat ini harusnya dia bergabung di PDI Perjuangan. Ini yang paling konsisten. Apalagi yang ngaku-ngaku agak termarginalkan, suka diasing-asingkan, suka tidak punya hak. Lalu Anda mau pilih partai yang baru-baru muncul yang nggak jelas janji-janji kawan. Lalu mau meninggalkan PDI Perjuangan yang udah jelas konsisten berjuang. Nggak fair. Makanya saya udah tahu ibu pasti pilih Mas Ganjar. Karena dia ngomong tidak mungkin saya pilih Mbak Puan kalau rakyat nggak menghendaki. Tunggu waktunya aja Pak Ahok. Wah, saya udah paham ini. Ini aman ini udah. Saya dari awal berpolitik, saya selalu katakan dari zaman di Belitung, kalau Anda mau pilih saya pilih, karena nilai saya kasih kesempatan memperjuangkan hak Anda, anak cucu Anda. Saya jamin tidak curi uang Anda. Saya jamin saya akan gunakan waktu saya penuh untuk Anda. Tapi kalau Anda lebih suka yang bagi-bagi, silakan. Saya berterima kasih sama Tuhan karena ternyata Tuhan tidak kasih saya mimpin orang gendut kayak kalian. Saya masih bisa punya waktu lebih banyak. Emangnya jadi pejabat enak? Yang enak itu kalau jadi dirut BUMN bos, itu enak. Lebih enak lagi jadi komut. Kenapa komut lebih enak? Karena kok jadi menteri pun gak enak. Gak ada duit, gak ada waktu. Itu saya bilang, gak cukup duitnya buat saya. Kalau jadi dirut, banyak duit, gak ada waktu. Yang enak komut, banyak duit, banyak waktu. Saya pikir, teman saya bilang, wah senang Ahok udah berhenti. Bagus Ahok berhenti. Punya waktu sama kita. Waduh, saya bilang sama istri saya, pulang sampai malam kan, capek ya. Saya bilang, nggak capek loh ya. Kalau kita lagi berjuang tuh ada yang capek nggak? Ada yang capek ya? Itu artinya saudara mengikuti nuraninya. Kalau kita bekerja berjuang dengan nurani kita, nggak ada capek. Pasti semangat. Nah itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya berharap ini pertama kali Pilpres dengan pemilu bareng. Kalau Ahok kan mau dengarkan saya, tolong pilih PDI Perjuangan. Karena tolong pilih DPD yang wakil dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kita butuh suara mendukung Presiden Pak Ganjar waktu terpilih. Ini bareng, tolong. Ini yang saya minta. Jangan mau dibodohin orang. Lalu kalau pada brengsek, korup, salah lu nggak mau jadi caleg, nggak mau jadi kader. Kalau lu merasa dia brengsek, ya lu gantiin dong. Lu gantiin. Nah itu yang lu kenapa nggak berani? Kalau mau berani, saya juga penakut kok. Orang tanya kenapa baru keluar? Saya bilang ini kesempatan. Kita waktu reformasi dulu, saya sakit, takut. Ada duit dikit takut dulu. Nggak berani berjuang karena lawan Orde Baru takut. Kita selalu takut lawan penguasa, lawan oknum aparat takut. Tapi saya bilang kali ini kalau kita tidak berani melawan, tidak akan lagi terulang kesempatan yang sama. Mungkin kita mesti tunggu 20 tahun, 30 tahun masa Orde Baru kembali mungkin nanti. Jadi sekali lagi, lawan! Oke, terima kasih. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina.
Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.